Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya Nur Sakina Nasution dari kelas TPTP 3B dengan NIRM 01042276. Di sini saya saya ingin menjelaskan tugas statistik untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester statistik. Baik, yang pertama, sejarah statistika. Ilmu statistika mempunyai sejarah yang sangat panjang seiring peradaban manusia. Pada zaman sebelum Masehi, bangsa-bangsa di Mesopotamia atau Babilonia, Mesir, dan Cina telah mengumpulkan data statistik untuk memperoleh informasi tentang berapa besar pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk, beberapa banyak hasil pertanian yang mampu diproduksi, dan lain sebagainya. Pada abad pertengahan, lembaga gereja menggunakan statistika untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan pernikahan. Statistika pertama kali ditemukan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politeia. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan data tentang keadaban di 158 negara yang disebut sebagai statistika. Pada abad ke-17, di Inggris, statistika disebut sebagai political aritmetik. Pada abad ke-18, istilah statistika dipopulerkan oleh Sir John Sinclair dalam bukunya yang berjudul Statistical Account of Scotland 1791 sampai 1799. Setelah terlebih dahulu dikemukakan oleh seorang ahli hitung asal Jerman yang bernama Gottfried Eisenhower 1719 sampai 1772. Yang bagian B-nya, pengertian statistika dan statistik. Pada umumnya, orang tidak membedakan antara statistika dan statistik. Kata statistik berasal dari kata Latin yaitu status yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris adalah state. Pada awalnya, kata statistik diartikan sebagai keterangan. Keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Anto Dajan, pengantar metode statistik. Misalkan keterangan mengenai jumlah keluarga penduduk suatu negara, keterangan mengenai usia penduduk, pekerjaan penduduk suatu negara, dan sebagainya. Agar pengertian statistik sebagai kumpulan angka-angka tidak mengaburkan perbedaan antara kumpulan angka-angka dengan metode sehingga kumpulan angka tersebut berbicara. Dalam arti kumpulan angka tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan. Ini semua ternyata merupakan pengetahuan tersendiri yang disebut statistika. Jadi, statistika adalah ilmu pengetahuan murni dan terapan mengenai penciptaan, pengembangan, dan penerapan teknik-teknik sedemikian rupa sehingga ketidakpastian inferensia induktif dapat dievaluasi. Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Perbedaan dari statistik dan parameter adalah statistik merupakan sembarangan nilai yang menjelaskan nilai dari sampel, sedangkan parameter merupakan sembarangan nilai yang menjelaskan nilai dari populasi. Statistika dalam pengertian sebagai ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambar objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam statistika deskriptif ini dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram, penentuan rata-rata atau mean, modus, median, rentang, serta simpangan baku. Yang kedua, statistik inferensial atau induktif. Mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan sebelum penarikan kesimpulan dilakukan, suatu dugaan yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif. Yang C, data statistik. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari
suatu pengamatan, sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Dari contoh-contoh yang telah diberikan sebelumnya, dapat diperoleh bahwa tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh gambaran suatu keadaan, untuk dasar pengambilan keputusan. Syarat data yang baik agar memperoleh kesimpulan tepat dan benar, maka data yang dikumpulkan dalam pengamatan harus nyata dan benar. Di antaranya, yang pertama, data harus objektif atau sesuai keadaan sebenarnya. Yang kedua, data harus mewakili atau berrepresentatif. Yang ketiga, data harus update. Yang keempat, data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Yang pertama, macam-macam data. Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang A, klasifikasi data berdasarkan jenis datanya, yaitu ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya, adalah jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 3 IPS, nilai matematika 678/10, dan lain-lain. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, warna merah, hijau, biru, kuning, hitam, dan lain-lain. Yang B, pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data diskrit atau cacahan. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya adalah berat badan ibu-ibu PKK Sumber Ayu, nilai rupiah dari waktu ke waktu, jumlah peserta yang hadir dalam Seminar Nasional Pendidikan Matematika, jumlah siswa yang lulus tryout, Akbar UAN 2011, jumlah buku yang terdapat pada perpustakaan kampus, dan lain sebagainya. Ini contoh gambar yang pertama. Dan yang kedua, data kontinu atau ukuran. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Contoh gambarnya ada di bawah. Yang C, jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006. Data pelanggan PT Angin Rebut bulan Mei 2004, dan lain sebagainya. Yang kedua, data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2006. Yang bagian D-nya, macam-macam data berdasarkan sumber data. Yang pertama, data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi. Yang kedua, ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Yang bagian E, jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti, perorangan maupun organisasi. Contoh, mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi
yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari dari surat kabar atau majalah. Yang kedua, skala pengukuran pada data. Yang A, skala nominal atau klasifikasi. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatnya di antara keempat skala pengukuran yang lain. Seperti namanya, skala ini membedakan satu objek dan objek lainnya. Berdasarkan lambang yang diberikan, ciri data yang dihasilkan adalah posisi data setara atau pegawai negeri tidak lebih tinggi dari wira swasta meskipun angka tandanya berbeda. Contoh, data mengenai barang-barang yang dihasilkan oleh sebuah mesin dapat digolongkan dalam kategori cacat atau tidak cacat. Barang yang cacat bisa diberi angka 0 dan yang tidak cacat diberi angka 1. Data 1 tidaklah berarti mempunyai arti lebih besar dari 0. Data 1 hanyalah menyatakan lambang untuk barang yang tidak cacat. Bilangan dan dalam skala nominal berfungsi hanya sebagai lambang untuk membedakan. Terhadap bilangan-bilangan tersebut tidak berlaku hukum aritmetika, tidak boleh menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, maupun membagi. Dan adalah hubungan sama dengan dan tidak sama dengan statistik yang sesuai dengan data berskala nominal adalah statistik non-parametrik. Contoh perhitungan statistik yang cocok adalah modus, frekuensi, dan koefisien kontingensi. Yang B, skala ordinal atau ranking. Skala pengukuran berikutnya adalah skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ordinal mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari skala pengukuran nominal. Dalam skala ini terdapat sifat skala nominal, yaitu membedakan data dalam berbagai kelompok menurut lambang. Ditambah dengan sifat lain, yaitu bahwa satu kelompok yang terbentuk mempunyai pengertian lebih, buka kurung lebih tinggi atau lebih besar dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, dengan skala ordinal data atau objek memungkinkan untuk diurutkan atau di-ranking. Ciri data yang dihasilkan nominal adalah posisi data tidak setara. Contoh, pangkat seorang TNI di atas, mayor lebih tinggi dari kapten, dan kapten lebih tinggi dari letnan, dan tidak dapat dilakukan operasi matematika. Atau misalkan pada tingkat kepuasan konsumen, 2 tambah 3 sama dengan 5, yang berarti tidak puas plus cukup puas sama dengan sangat puas. Contoh, sistem kepangkatan dalam dunia militer adalah satu contoh dari data berskala ordinal. Pangkat dapat diurutkan atau dirangking dari prajurit sampai sarsan berdasarkan jasa dan lamanya pengabdian. Yang C, skala interval. Skala pengukuran interval adalah skala yang mempunyai semua sifat yang dipunyai oleh skala pengukuran nominal dan ordinal ditambah dengan satu sifat tambahan dalam skala interval. Selain data dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat dirangking. Perbedaan jarak atau interval antara data yang satu dengan data yang lainnya dapat diukur. Contoh, data tentang suhu 4 buah benda A, B, C, dan D, yaitu masing-masing 20, 30, 60, dan 70 derajat Celcius. Maka data tersebut adalah data dengan skala pengukuran interval karena selain dapat dirangking, peneliti juga akan tahu secara pasti perbedaan antara satu data dan data lainnya. Perbedaan data suhu benda pertama dengan benda kedua misalnya dapat dihitung sebesar 10 derajat. Bilangan pada skala interval fungsinya ada 3, yaitu yang pertama sebagai lambang untuk membedakan, yang kedua untuk mengurutkan peringkat, misal makin besar bilangannya, peringkat makin tinggi. Yang ketiga bisa memperlihatkan jarak atau perbedaan antara data objek yang satu dan data objek yang lainnya. Titik nol bukan merupakan titik mutlak, tetapi titik yang ditentukan berdasarkan perjanjian.
Statistik yang sesuai dengan data berskala interval adalah statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Contoh perhitungan statistik yang cocok adalah rata-rata, simpangan baku, dan korelasi person. Yang D, skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi peringkatnya. Semua sifat yang ada dalam skala terdahulu dipunyai oleh skala rasio sebagai tambahan dalam skala ini. Rasio atau perbandingan antara satu data dengan data yang lainnya mempunyai makna. Contoh, data mengenai berat adalah data yang berskala rasio. Dan skala ini, kita dapat mengatakan bahwa data berat badan 80 kg adalah 10 kg lebih berat dari yang 70 kg. Tetapi juga dapat mengatakan bahwa data 80 kg adalah 2 kali lebih berat dari data 40 kg. Berbeda dengan interval, skala rasio mempunyai titik nol yang mutlak. Bilangan pada skala rasio fungsinya ada 3, yaitu yang pertama, sebagai lambang untuk membedakan. Yang kedua, untuk mengurutkan peringkat. Misal makin besar bilangannya, peringkat makin tinggi. Yang ketiga, bisa memperlihatkan jarak atau perbedaan antara data objek yang satu dan objek yang lainnya. Yang keempat, rasio. Yang keempat, rasio. Statistik yang sesuai dengan data berskala rasio adalah statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Contoh perhitungan adalah statistik yang cocok adalah rata-rata kur, koefisien variasi, dan statistik lain menuntut diketahui titik nol mutlak. Yang D, populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Dengan kata lain, populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian yang diambil dari populasi. Contoh-contoh populasi dan sampel. Untuk mengetahui prestasi matematika SMP kelas 9 di Provinsi DKI Jakarta, dicatat prestasi dari beberapa sekolah di masing-masing kota madya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Populasi sama dengan seluruh siswa SMP kelas 9 Provinsi DKI Jakarta, sedangkan sampel siswa SMP kelas 9 dari beberapa sekolah di masing-masing kota madya. Penelitian ada 2 macam, yaitu sensus dan sampling. Sensus adalah penelitian yang melibatkan keseluruhan anggota populasi. Sampling adalah penelitian yang hanya melibatkan sebagian anggota populasi. Yang pertama, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel merupakan salah satu proses yang penting dalam melakukan sebuah penelitian. Karena kesalahan dalam penarikan sampel dapat mengakibatkan ketidaksesuaian hasil data penelitian dengan kenyataan. Ada 4 teknik penarikan sampel yang sering digunakan oleh para peneliti. Yang pertama, sampel acak sederhana atau random. Untuk menghilangkan kemungkinan bias, kita perlu mengambil sampel random sederhana atau sampel acak. Pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Hal ini dapat dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Prosedurnya, yang pertama susun sampling frame. Yang kedua, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Ketiga, tentukan alat pemilihan sampel. Yang keempat, pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Yang B, sampel stratifikasi. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau karakteristik yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Sebagai contoh, suatu organisasi mempunyai personil yang terdiri dari latar belakang pendidikan yang
beda yaitu SMP, SMA, S1, dan S2. Dengan jumlah setiap kelas pendidikan juga berbeda. Jumlah anggota populasi untuk setiap strata pendidikan tidak sama atau bervariasi. Jumlah sampel yang harus diambil harus meliputi strata pendidikan yang ada diambil secara proporsional. Contohnya ada pada gambar 4, yaitu populasi SMA di Kabupaten Sleman dibagi menjadi 3, yaitu SMA Terakret Itasi A, yang kedua SMA Terakret Itasi B, yang ketiga ada SMA Terakret Itasi C. Yang C, sampel sistematik. Teknik sampling ini merupakan teknik penarikan sampel dengan cara penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, atau teknik menarikan sampel yang mengambil setiap unsur K dalam populasi untuk dijadikan contoh dengan titik awal ditentukan secara acak di antara K unsur yang pertama sebagai contoh jumlah anggota populasi sebanyak 200 orang. Anggota populasi diberi nomor urut dari nomor 1 sampai nomor 200. Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan dengan memilih nomor urut ganjil atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu seperti bilangan 5 dan lainnya. Bagian D, sampel kelompok atau cluster. Teknik sampling daerah cluster sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah dari populasi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Sampel yang akan diambil sebanyak 5 provinsi, maka pengambilan 5 provinsi dari 30 provinsi dilakukan secara random. Suatu hal yang perlu diingat adalah bahwa karena provinsi yang ada di Indonesia juga berstrata, maka pengambilan sampel untuk 5 provinsi juga dilakukan dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Teknik cluster sampling dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, menentukan sampel daerah, dan yang kedua, menentukan orang-orang yang ada pada daerah dengan cara sampling juga. Bagian bab 2 atau bab 2 penyajian data. Yang pertama bagian A-nya ada A, tabel. Penyajian tabel digunakan sebagai pilihan yang sering dipakai oleh peneliti atau penyaji informasi. Pengolahan data untuk keperluan analisis awal atau analisis lanjutan akan lebih baik apabila disajikan terlebih dahulu dalam tabel yang baik. Yang pertama, tabel referensi dan tabel ikhtiar. Tabel referensi memiliki fungsi sebagai gudang keterangan karena tabel tersebut menyajikan keterangan yang rinci dan disusun secara khusus untuk kepentingan referensi. Misal, tabel-tabel yang terdapat dalam laporan sensus umumnya merupakan tabel yang memberikan keterangan secara umum bagi kepentingan referensi. Seringkali tabel semacam ini disebut tabel umum. Tabel ikhtisar ada atau juga dinamakan tabel naskah, umumnya berbentuk singkat, sederhana, dan mudah dimengerti. Fungsi tabel ikhtisar adalah memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Tabel ikhtisar dapat berasal dari tabel referensi atau dari beberapa tabel ikhtisar yang lainnya. Tabel ikhtisar banyak digunakan dalam penulisan laporan perusahaan maupun di tulisan ilmiah. Salah satu jenis tabel ikhtisar adalah tabel yang isinya menggambarkan perbandingan angka yang perbandingan tentu saja diletakkan dalam kolom yang berdampingan.
Jika angka-angka absolut yang diperbandingkan terlalu besar, maka dapat disajikan dalam bentuk rasio atau persentase untuk lebih memudahkan. Stressing atau penekanan hal yang dianggap penting dapat dilakukan dengan cara meletakkan angka-angka dalam kolom yang berada di sisi kiri dan yang tidak diberi penekanan diletakkan dalam kolom yang berada di sisi kanannya. Yang kedua, cara penyusunan pos-pos keterangan dalam kompartimen tabel. Yang A, penyusunan secara alfabetis. Tabel ini menyajikan data berdasarkan kolom nama kompartemen yang disusun sebagai alfabetis dimulai dari alfabet paling awal yang ada dalam kolom tersebut atau ascending. Yang bagian B-nya ada penyusunan secara geografis. Tabel ini menyajikan data berdasarkan kolom nama kompartemen yang disusun secara geografis. Dimulai dari lokasi paling barat, misalnya di Indonesia adalah Provinsi Banda Aceh. Yang bagian C-nya, penyusunan menurut besaran angka-angka. Tabel ini menyajikan data berdasarkan kolom yang diberikan penekanan dan disusun menurut besarnya angka-angka, baik dari kecil ke besar atau ascending maupun dari besar ke kecil, descending. Yang bagian D-nya, penyusunan secara historis. Data yang disajikan dalam tabel diklasifikasikan secara kronologis atau historis, biasanya dimulai dari waktu yang paling dahulu atau yang paling lama. Yang bagian E-nya, penyusunan atas dasar kelas-kelas yang lazim. Penyajian data dalam tabel di mana penyusunan pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel dilakukan berdasarkan kelas-kelas yang umum digunakan dalam dunia statistik. Misalnya impor seringkali dibagi ke dalam 3 kategori ekonomi, yaitu A, barang konsumsi, yang B, bahan mentah, serta bahan pelengkap, dan C, barang modal. Yang F, ada penyusunan secara progresif. Pada tabel ini, penyusunan pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel harus dilakukan sedemikian rupa agar angka akhir dari tiap pos harus merupakan hasil perkembangan angka-angka yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, ada struktur tabel statistik. Sebuah tabel yang formal umumnya terdiri dari beberapa bagian, seperti yang terlihat pada skema di bawah ini. Tabel statistik yang baik dan efisien harus bersifat sederhana dan jelas. Nama, titel, nama kolom, dan nama kompartemen harus diusahakan agar jelas dan singkat. Yang A, nama atau titel dan identifikasi. Tabel yang baik harus memiliki nama atau titel, dan nama tersebut harus diletakkan di atas tabel. Nama tabel harus jelas dan singkat. Jika tidak, maka yang utama adalah kesederhanaan, sedangkan catatan-catatan tambahan dapat diberikan dalam catatan di bawah tabel. Umumnya susunan redaksi nama harus menggambarkan tentang ciri-ciri data yang terdapat dalam tabel. Yang B, catatan pendahuluan atau prefatory notes dan catatan di bawah tabel footnote. Catatan pendahuluan dan catatan yang terdapat di bawah tabel sebetulnya merupakan bagian yang integral dari sebuah tabel. Catatan pendahuluan biasanya disimpan langsung di bawah nama tabel dalam bentuk yang kurang menonjol dibandingkan dengan nama tabel. Yang C, ada sumber data. Sumber data umumnya ditempatkan langsung di bawah tabel setelah catatan. Sumber data harus diusahakan selengkap mungkin, berisi keterangan penulis, nama buku, jilid, dan halaman buku, penerbit, dan lain-lain yang tidak meragukan. Jika data diambil dari data sekunder, sumber primer serta sumber sekundernya harus disebutkan secara lengkap. Yang bagian D ada presentase.
Bila angka presentasi digunakan dalam tabel, maka pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel harus rinci dan jelas. Istilah presentasi yang meragukan dapat dihindari, misalnya dengan menggunakan istilah presentasi dari jumlah, presentasi dari pertambahan atau penurunan. Yang jumlah. Jika jumlah angka merupakan hal yang penting, maka jumlah tersebut harus diletakkan pada sisi atas dalam kompartemen tabel atau sisi kiri dalam nama kolom. Cara lain adalah dengan menuliskannya dalam huruf tebal. Jika dianggap tidak penting, maka dapat diletakkan di bawah kompartemen atau pada sisi kanan nama kolom. Yang F, ada unit. Unit pengukuran angka-angka yang terdapat dalam kolom tabel harus jelas dan tidak meragukan. Jika tidak, maka ciri-ciri unit pengukurannya harus dijelaskan dalam nama kompartemen atau nama kolom. Yang G, ada bentuk tabel. Tabel sebaiknya jangan terlalu panjang atau terlalu pendek, tetapi disesuaikan dengan ruang laporan di mana tabel diletakkan. Yang pertama, tabel mendatar. Bentuk tabel ini ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang A, lebarnya kompartemen tabel yang ditentukan oleh pos-pos keterangan yang terpanjang. Yang B, lebarnya tiap kolom yang ditentukan oleh jumlah angka yang terbesar. Yang C, cara mengatur spasi kata-kata. Yang D, cara mengatur tepi. Yang dua, tabel vertikal. Bentuk tabel ini ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang A, ruang yang dibutuhkan bagi nama, catatan pendahuluan, catatan yang terdapat di bawah tabel, dan sumber data. Yang B, jumlah baris yang terdapat dalam tubuh tabel. Yang C, cara mengatur spasi, kata-kata, dan mengatur tepi. Yang bagian B, diagram atau grafik. Fungsi grafik statistik. Data statistik dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik umumnya lebih menarik perhatian yang mengesankan. Penyajian data statistik secara grafis mempunyai berbagai fungsi. Grafik atau diagram seringkali digunakan dalam iklan dengan maksud agar konsumen memperoleh kesan yang mendalam terhadap ciri-ciri produk yang diiklankan. Kegiatan produksi lebih mudah dilihat dan dipelajari secara visual bila dinyatakan dalam angka-angka dan digambarkan secara grafis. Peta pengawasan kualitas merupakan alat yang penting dalam melakukan pengawasan produk maupun pengawasan proses produksi. Grafik penjualan suatu perusahaan memberi gambaran yang sederhana dan menarik mengenai perkembangan hasil penjualan yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Pada hakikatnya, grafik dan tabel seyogyanya digunakan secara bersama-sama. Grafik statistik lebih mudah dan menarik dibanding tabel statistik. Selain itu, grafik dapat melukiskan suatu peristiwa secara lebih mengesankan dan tidak membosankan. Namun demikian, penyajian secara grafis hanyalah bersifat aproksimatif. Angka-angka yang pasti dan rinci tentang suatu peristiwa dimuat dalam tabel. Oleh karena itu, analisis dan interpretasi data umumnya dilakukan terhadap data yang terdapat dalam tabel statistik. Yang kedua, jenis grafik statistik. Yang A, diagram garis. Diagram garis sering disebut juga peta garis atau line chart atau kurva, merupakan bentuk penyajian yang paling banyak dipakai dalam berbagai laporan perusahaan maupun penelitian ilmiah. Data statistik dapat diklasifikasikan atas ciri-ciri kronologis, geografis, kuantitatif, maupun kualitatif. Salah satu bentuk data yang dapat diklasifikasi secara kronologis adalah data deret berkala atau time series. Sebagian besar distribusi data dapat diklasifikasi secara kuantitatif dalam bentuk distribusi frekuensi,
Hasil kedua cara klasifikasi tersebut dapat digambarkan secara visual dalam bentuk kurva. Sedangkan data yang diklasifikasikan berdasarkan geografis maupun kualitatif jarang digambarkan dalam bentuk kurva. Data demikian dapat digambarkan dengan peta balok atau bar chart atau bentuk peta lainnya. Contohnya, ada gambar kelima, poligon frekuensi. Diagram OGIF dibuat dengan menghubungkan antara batas kelas interval dengan frekuensi kumulatif, atau jumlah frekuensi lebih dari atau kurang dari batas kelas interval. Gambar keenam ada gambar kurva deret berkala. Metode untuk menggambarkan deret berkala secara visual tergantung pada jenis data yang akan disajikan. Data tersebut dapat dibedakan ke dalam data periode atau periode data dan data titik poin data. Data periode umumnya menggunakan periode waktu sebagai dasar pengukuran. Misalnya, data jumlah penjualan per bulan, rata-rata penjualan bulanan per tahun, dan harga rata-rata selama tahun tertentu. Data titik menggunakan titik periode tertentu sebagai dasar pengukuran. Misalnya, nilai persediaan bahan baku pada suatu titik waktu tertentu dan harga-harga barang pada suatu titik waktu tertentu. Jika data kronologis dilukiskan dengan menggambarkan kurva, maka tahun, bulan, minggu, hari, atau unit-unit kronologis lainnya harus dinyatakan pada sumbu mendatar. Sedangkan variabel yang bergerak mengikuti waktu harus diletakkan pada sumber vertikal. Jika data periode digambarkan dalam kurva, maka periode waktunya dapat diletakkan di bawah garis vertikal atau diletakkan di bawah spasi antara dua periode. Kurva distribusi frekuensi. Penggambaran sebuah distribusi frekuensi umumnya dilakukan berdasarkan data kuantitatif yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi. Data yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi tersebut digambarkan dalam bentuk diagram kolom yang dinamakan histogram frekuensi. Diagram kolom atau histogram frekuensi ini harus dibedakan dengan diagram balok yang lebih umum dalam penggambaran peristiwa secara visual. Kurva distribusi frekuensi dapat diperoleh dengan cara menghubungkan titik tengah atau midpoint tiap-tiap kolom atau balok. Yang bagian B ada peta balok atau diagram batang atau bar chart. Diagram ini digunakan untuk memahami persoalan secara visual. Dalam diagram batang, lebar kelas dan dari selang kelas distribusi frekuensi, sedangkan frekuensi masing-masing kelas ditunjukkan oleh tinggi batang. Contohnya ada di gambar 7, diagram batang. Diagram histogram. Gambar 8, distribusi frekuensi konsumsi minyak tanah oleh rumah tangga di Desa Singduadi 2007. Yang C ada diagram lingkar atau pie diagram. Diagram lingkar biasanya digunakan untuk menyatakan perbandingan jika data terdiri atas beberapa kelompok atau kategori. Misal persentase penduduk di wilayah di Yogyakarta. Contohnya, jumlah penduduk di Yogyakarta pada tahun 2006. Contohnya ada di sini. Yang ketiga,
Beberapa peraturan umum tentang menggambar grafik. Yang A. Pemilihan jenis grafik. Jenis grafik statistik yang akan disajikan oleh pembuat laporan harus dipilih agar dapat menyajikan gambaran mengenai suatu data secara efektif bagi pembaca. Jika dilihat dari fungsinya, setiap jenis grafik statistik memiliki kelebihan-kelebihan khusus. Namun demikian, grafik yang baik harus bersifat sederhana dan jelas. Grafik yang rumit biasanya disajikan untuk orang yang sangat mengerti permasalahan atau yang sangat mahir dalam ilmu statistik. Pemilihan jenis grafik yang akan disajikan oleh pembuat laporan tidak dapat semata-mata diserahkan pada kebijakan penggambar grafik, kecuali bila pembuat laporan yakin bahwa penggambar memiliki pengetahuan yang baik tentang data yang disajikan. Tujuan penyajian dan kemampuan pembaca dalam menarik kesimpulan dari grafik. Yang B, nama atau titel, skala sumber dan catatan. Kegunaan serta pengaturan nama, sumber, dan catatan dalam sebuah tabel berlaku juga untuk grafik statistik. Nama grafik dapat diletakkan di atas atau di bawah gambar grafik. Meski demikian, banyak statistik berpendapat bahwa peletakan nama di atas grafik akan lebih efektif jika dibandingkan dengan di bawah grafik. Skala horizontal dan vertikal dalam peta garis, diagram kolom, dan peta balok sebenarnya memiliki kesamaan dalam arti dengan nama kolom dan kompartemen dalam tabel statistik. Yang C, skala dan garis isi. Jarak yang sama pada skala grafik sebenarnya menyatakan jarak nilai yang sama pula. Nilai skala bertujuan memberi gambaran yang aproksimatif tentang jumlah kuantitatif, sedangkan jumlah yang eksak dan rinci secara seksama harus dibaca dari tabel statistiknya. Dan D, pemberian tekanan pada penggambaran grafik. Penekanan tentang suatu peristiwa yang tertentu dalam penyajian grafik dapat dilakukan dengan cara memberi warna yang berbeda, tanda silang atau garis yang berbeda. Garis dalam peta yang sama juga dapat dibedakan dengan menggunakan warna yang berbeda, garis putus-putus, garis padat, atau solid line, atau garis tebal. Bab 3 ada distribusi frekuensi. Yang A, tabel distribusi frekuensi. Statistik distribusi frekuensi merupakan rumus statistik deskriptif yang dapat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi gejala dalam satu variabel. Untuk mempermudah memahami karakteristik suatu data observasi, data tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok atau kelas yang mana masing-masing kelas menampung sebagian data observasi. Penyajian data observasi yang sudah dikelompokkan ini disusun ke dalam suatu tabel yang disebut tabel distribusi frekuensi. Menurut Al-Ghifari, langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari nilai data tertinggi ke nilai data terendah. Yang kedua, tentukan jumlah kelas yang akan digunakan pada tabel distribusi. Ada cara untuk menentukan jumlah kelas seperti dikemukakan oleh Sturges Al-Ghifari, yaitu dengan menggunakan formula K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Yang menyatakan bahwa K adalah jumlah kelas, N banyaknya data observasi, yang ketiga, menentukan interval kelas. Besarnya interval kelas yang digunakan pada tabel distribusi frekuensi juga bebas. Ditentukan oleh pembuatnya.
tetapi perlu diingat bahwa besarnya interval kelas untuk semua kelas adalah sama. Ada formula yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya interval kelas, yaitu CT sama dengan R per K, yang menyatakan bahwa CT sama dengan interval kelas, R sama dengan selisih nilai data tertinggi dengan nilai data terendah atau range, yang K jumlah kelas. Yang empat, menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sebelum menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu, ditentukan nilai terendah pada kelas yang pertama. Misalnya, menentukan nilai terendah dari kelas yang pertama terlalu kecil dengan jumlah kelas dan interval kelas yang sudah ditentukan, sehingga kelas yang pertama tersebut tidak menampung data observasi atau frekuensi kelasnya, 0. Contohnya dapat dibaca contoh kasus pertama. Apabila data observasi merupakan bilangan pecahan atau satu atau lebih angka di belakang koma, maka kelas pada tabel distribusi frekuensi dapat dibuat seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Dapat dilihat tabel kedua, nilai 40 kurang dari 49, dan seterusnya. Setelah selesai membuat kelas-kelas yang diperlukan dalam tabel distribusi frekuensi, maka masukkan semua data observasi ke dalam tabel tersebut sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Setelah selesai menyusun data observasi ke dalam tabel, maka diperoleh suatu tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai terendah adalah antara 40 sampai dengan 49. Banyak yang peserta yang memperoleh nilai terendah tersebut sebanyak 4 orang. Yang kedua, nilai tertinggi adalah antara 90 sampai dengan 99 dan seterusnya. Ini ada contoh OGIF. Yang bagian B, statistik tabulasi silang. Sama karakter. Statistik tabulasi silang adalah rumus statistik deskriptif korelatif yang dapat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi gejala dalam suatu variabel apabila variabel tersebut dihubungkan dengan variabel yang lain. Yang kedua, spesifikasi. Yang ketiga, ada contoh kasus. Yang keempat, keterangan. Bab 4 ada pemusatan dan penyebaran data. Yang A, mengukur pemusatan data. Rumus yang digunakan untuk mengukur pemusatan data selalu dibedakan untuk data yang tidak dikelompokkan dan data yang dikelompokkan. Yang pertama, rata temuan. Rata merupakan konsep secara awam mengenai rata-rata. Merupakan titik berat dari seperangkat data atau observasi sensitif terhadap nilai ekstrim. Yang A, untuk data yang dikelompokkan atau data tunggal. Rumusnya. Kemudian, yang B, untuk data yang dikelompokkan. Ini ada rumusnya. Contohnya dapat dilihat. Kemudian ada median. Median merupakan nilai tengah. Nilai tengah dari kelompok data yang nilai tiap observasi telah disusun dari yang terkecil ke terbesar, tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Median digunakan untuk mengukur pemusatan
Kalau distribusi mencong secara jelas dapat dihitung pada distribusi yang tidak komplit sekalipun. Yang A untuk data yang tidak dikelompokkan. Di sini ada contoh dan rumusnya. Kemudian yang bagian B-nya untuk data yang dikelompokkan ada rumusnya, di mana median, LM batas bawah dari kelas interval di mana median berada di kelas median, N banyaknya observasi, CF frekuensi kumulatif dari kelas interval sebelum kelas median, W-nya yaitu lebar kelas interval di mana median berada. Ini ada contohnya, dapat kita lihat. Kemudian ada modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar dari seperangkat data atau observasi, mencerminkan yang paling tipikal atau kasus yang paling umum. Yang A, untuk data yang tidak dikelompokkan, contohnya yang bagian B untuk data yang dikelompokkan, ada rumusnya dan contoh. Kemudian median, contohnya juga. Yang B, ukuran letak. Agar kita dapat mengetahui lebih jauh mengenai karakteristik data observasi dengan beberapa ukuran sentral, kita sebaiknya mengetahui beberapa ukuran lain, yaitu ukuran letak. Ada 3 macam ukuran letak yang akan dibahas pada bagian ini, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 25% data observasi. Pada satu set data observasi mempunyai 3 buah kuartil, yaitu K1, K2, K3. Untuk menentukan nilai kuartil, data observasi yang tidak berkelompok atau ungrouped data melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, urutkan data observasi dari kecil ke besar, kemudian tentukan letak kuartilnya. Yang ketiga ada tentukan nilai kuartilnya. Contohnya dapat kita lihat. Yang kedua ada desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 10% data observasi. Pada satu set, data observasi mempunyai 9 buah desil, yaitu D1, D2, sampai seterusnya. Kemudian ini ada contohnya juga. Yang ketiga ada persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 100 bagian yang sama besar. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 1% data observasi. Pada satu set, data observasi mempunyai 99 persentil, yaitu P100, P2, sampai seterusnya, sampai ke P199. Contohnya juga dapat kita lihat. Yang C, pengukuran penyebaran atau dispersi. Yang pertama, pengertian tentang dispersi. Digunakan untuk menunjukkan keadaan berikut. Yang A, gambaran variabilitas data. Kemudian,
Yang B, perbedaan nilai satu observasi terhadap nilai observasi lainnya. Yang kedua, pengukuran jarak atau range. Pengukuran jarak sebuah distribusi merupakan pengukuran dispersi yang paling sederhana. Jarak sebuah distribusi frekuensi dirumuskan sebagai selisih atau beda antara pengukuran nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi frekuensi. Dengan rumus R sama dengan XU dikurang XT. Keterangan R sama dengan range data observasi, XU sama dengan nilai tertinggi, XT nilai terendah. Beberapa catatan tentang pengukuran dan penggunaan jarak. Hasil pengukuran jarak sebenarnya sudah dapat menggambarkan disperse nilai-nilai observasi dengan cara yang paling sederhana. Yang kedua, range bukan merupakan pengukuran dispersi yang memuaskan karena hasil pengukuran jelas tergantung pada hubungan ekstrim. Contohnya ada berikut. Yang ketiga, pengukuran deviasi kuartil. Nilai-nilai X yang ordinatnya membagi seluruh distribusi dalam 4 bagian yang sama dinamakan nilai kuartil. Q1 merupakan kuartil pertama, Q2 merupakan kuartil kedua, dan sama dengan median. Sedangkan Q3 dan selanjutnya dapat kita baca. Yang keempat, pengukuran deviasi rata-rata atau mean deviation. Yang A, deviasi rata-rata dari data yang belum dikelompokkan. Yang B, deviasi rata-rata dari data yang telah dikelompokkan. Yang kelima ada pengukuran varians dan deviasi standar. Varians digunakan untuk melihat kehomogenan data secara kasar, di mana nilai hasil perhitungan varians sebagai titik pusat dari penyebaran data. Yang C ada varians, dan deviasi standar dari data yang telah dikelompokkan. Kemudian variasi dan deviasi standar dengan cara transformasi. Yang E, beberapa catatan tentang varians dan deviasi data yang telah dikelompokkan. Ada koreksi separt, kemudian distribusi normal. Inferensi statistik. Inferensi statistik adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter-parameter suatu populasi berdasarkan data sampelnya. Inferensi statistik dapat dilakukan dengan estimasi parameter berupa titik dan interval ataupun uji hipotesis. Yang A, estimasi parameter. Estimasi parameter adalah teknik statistika untuk menduga nilai parameter dalam populasi berdasarkan statistik sampel yang dapat berupa estimasi titik ataupun estimasi interval. Parameter disebut juga true value dan statistik disebut juga estimate value atau estimator value. Ada dua jenis estimasi, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Yang kemudian uji hipotesis, setelah peneliti mengadakan penelaahan
yang mendalam terhadap berbagai sumber untuk menentukan anggapan dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang pada tingkat tertentu dipercaya sebagai sesuatu yang benar. Bertitik tolak pada pertanyaan yang disusun dalam bentuk masalah penelitian. Untuk menjawab pertanyaan itu, disusun suatu jawaban sementara yang kemudian dibuktikan melalui penelitian empiris. Tetapi pernyataan itu masih bersifat dugaan dan pada tahap ini kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis kita. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan mengenai suatu hal atau hipotesis merupakan jawaban sementara suatu masalah. Atau juga hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel yang lain. Kemudian, hipotesis statistik adalah hipotesis yang dinyatakan dengan parameter suatu populasi. Adapun definisi dari uji hipotesis adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menguji kevalitan hipotesis statistika suatu populasi dengan menggunakan data dari sampel populasi tersebut. Sedangkan fungsi hipotesis adalah yang pertama, untuk menguji kebenaran suatu teori, yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Yang ketiga, memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Yang C, pengujian hipotesis. Hipotesis yang baik selalu memenuhi dua pernyataan, yaitu menggambarkan hubungan antar variabel. Kedua, dapat memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Berdasarkan tingkat ekspansinya, hipotesis yang akan diuji maka ada 3 macam hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan kemudian hipotesis asosiatif. Kemudian yang bagian D-nya ada langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, menentukan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif H1. Yang kedua, tingkat signifikansi. Yang ketiga, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 dan statistik uji yang sesuai. Yang keempat, menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Yang kelima, membuat kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak. Yang keenam, menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.